Oke, kembali lagi dengan saya Yoga Tama Prabantara. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bahasa pemrograman C++. Kita kali ini akan membahas mengenai Object Oriented Programming. Oke, seperti yang kita tahu C++ ini adalah bahasa pemrograman, tapi bahasa pemrograman C++ ini erat kaitannya dengan OOP atau Object Oriented Programming. Karena C++ merupakan bahasa tingkat menengah yang mendukung dua paradigma sekaligus. Yang pertama itu procedural programming, yaitu dia itu urut gitu. Line yang dikerjakan tuh ngurut dari atas ke bawah. Nah, lalu yang kedua object oriented programming. Artinya nih C++ dapat digunakan untuk menulis program dengan gaya prosedural maupun gaya berbasis objek. Nah, karena fleksibilitas ini C++ jadi salah satu bahasa yang paling kuat dan kaya fitur. Nah, OOP itu sendiri adalah suatu paradigma pemrograman yang berfokus pada pembuatan program menggunakan objek. Nah, objek di sini itu memiliki atribut atau data serta metode atau bisa disebut perilaku atau fungsinya. Nah, tujuan utama pembuatan OOP dalam suatu program ini yang pertama itu membuat kode lebih terstruktur, mempermudah pengembangan dan perawatan program, mengurangi duplikasi kode, dan yang terakhir mengatur program yang lebih kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, dalam OOP kita membuat class. Class di sini sebagai blueprint, lalu dari class tersebut dibuat objek yang digunakan di dalam program. Nah, OOP ini seperti blueprint rumah, di mana blueprint rumah ini adalah class-nya, di mana class-nya ini menggambarkan bentuk rumah, jumlah kamar, tipe pintu, ukuran atap. Sedangkan objek adalah rumah sebenarnya, rumah yang sudah jadi dan bisa ditempati. Jadi, dalam satu blueprint, kita bisa membuat banyak rumah dengan bentuk yang sama, dan setiap rumah atau objek bisa memiliki nilai yang berbeda. Misal warna cat berbeda, jumlah penghuni berbeda, perabot berbeda, namun strukturnya juga tetap sama karena mengikuti blueprint gitu. Nah, seperti analogi hewan, di mana kelas hewan itu punya atribut nama, umur, berat, dan juga metode atau perilakunya, makan, tidur, gitu. Nah, yang pertama kita membuat class. Class ini seperti blueprint atau template yang berisi atribut, yaitu variabel yang di dalamnya ada nilainya dan juga metode yaitu fungsi. Nah, di sini ada contohnya yaitu ada kelas bernama mobil di mana specifier aksesnya itu public sehingga bisa diakses gitu kan dari bagian manapun. Nah, di situ terlihat yaitu ada dua atribut, merek dan tahun di mana merek ini dengan tipe data string, sedangkan tahun dengan tipe data integer. Lalu di bawahnya ada void info atau fungsinya ya, method. Di mana di situ dia akan mencetak mereknya apa, tahunnya berapa dari data yang dimasukkan ya, sesuai dengan parameter gitu. Selanjutnya kita bisa membuat objek. Objek ini instance dari kelas atau benda nyata dari blueprintnya. Di sini ini merupakan lanjutan program yang tadi ya, yang tadi mengenai mobil. Nah, di situ kita memanggil eh, membuat objek gitu. Dari kelas mobil dibuat objek M1 dan M2. Di mana M1 dot variabelnya, dot atribut yaitu ya, merek yaitu Toyota, lalu M1 dot tahun 2020. Nah, sama yang dengan selanjutnya, lalu di akhir nanti tinggal dipanggil metodenya. Di sini kan sudah ada tuh void info. Nah, di sini kita panggil object dot metodenya apa, lalu nanti akan dicetak ya. Outputnya bakal muncul nama Toyota dan tahunnya gitu. Nama merek dan tahunnya. Nah, selanjutnya ada method. Method ini merupakan fungsi yang berada dalam kelas, digunakan untuk memberikan perilaku pada suatu objek yang kita buat. Nah, pembuatan metode ini ada dua cara. Yang pertama itu metode di dalam kelas, di mana metode ini dideklarasikan di dalam suatu di dalam suatu kelas ya. Di sini ada kelas mobil, lalu ada specifier public, lalu di situ dideklarasikan yaitu fungsinya ya. Nama fungsinya berjalan,
Lalu itu ada logikanya atau kodenya, kode buat di fungsinya. Bisa juga dengan di luar kelas menggunakan scope resolution. Nah, di mana pada bagian kelasnya itu sendiri hanya di istilahnya ditulis prototipe fungsinya. Baru setelah itu di luar kelasnya kita menulis fungsinya itu sendiri, implementasi fungsinya. Di mana di situ ada nama fungsi titik dua, lalu nama fungsi berjalan. Void mobil di sini maksudnya mobil ini kelasnya ya, baru titik dua nama fungsinya fungsi berjalan gitu. Lalu yang terakhir ada parameter, bukan terakhir. Lalu ada parameter di dalam OOP. Parameter ini digunakan untuk memberikan nilai ke metode atau konstruktor agar objek memiliki sifat atau nilai yang berbeda. Nah, parameter OOP bisa parameter biasa atau by value, bisa by reference berupa objek atau parameter pada konstruktor. Nah, dapat dilihat di sini pada kelas kalkulator di situ tertulis int tambah, yaitu fungsi di mana parameternya itu ada A dan B dengan tipe data integer gitu. A dan B menerima nilai yang dikirim dari pemanggilan metode, lalu metode berperilaku sesuai dengan parameter yang dikirim ya. Dapat kalian lihat di bagian in main, di situ ada pemanggilan, ada pembuatan objek kalkulator K, dibuat objek K dari kelas kalkulator, lalu di bawahnya dicetak pemanggilan objek, titik, lalu fungsi. Fungsi dengan parameter 3 dan 5 gitu. Lalu ada konstruktor. Konstruktor ini adalah metode khusus yang dipanggil secara otomatis saat objek dibuat. Nah, untuk pembuatan konstruktor ini ada aturannya, yaitu nama nggak boleh sama dengan kelas, tidak punya return value bahkan void, dipanggil otomatis saat objek dibuat, bisa memiliki parameter, bisa dilakukan overloading, itu punya lebih dari satu konstruktor. Lalu ada juga default konstruktor yang tanpa parameter. Nah, ini adalah contoh konstruktor di mana di situ ada kelas mobil, di dalamnya ada atributnya ya, merek dan tahun, lalu di situ ada konstruktornya itu mobil, di mana dimasukkan pada atributnya dimasukkan nilai tidak diketahui dan nol. Lalu nanti di akhir tinggal dipanggil, dibuat objek dulu ya mobil, kelas mobil dibuat objek M, lalu dicetak M dot merek, sehingga nanti yang muncul hanya di yang mereknya saja ya, gitu. Yang terakhir ada inheritance. Inheritance ini merupakan konsep OOP di mana kelas baru mewarisi atribut atau metode dari kelas lain gitu. Kelas baru disebutnya di sini adalah child atau derived class, lalu kelas lain itu disebutnya sebagai parent atau base class. Nah, tujuan penggunaan inheritance ini untuk menghindari duplikasi kode, meningkatkan reuse code, lalu juga membuat struktur program lebih jelas. Nah, ini ada contohnya di sini, di mana ada base class yaitu hewan, lalu ada derived class yaitu kelas kucing di situ ya. Di mana kelas hewan di situ ada fungsi void ya, void makan, sedangkan di kelas kucing ada void suara. Nah, gitu. Kucing titik dua public hewan. Nah, itu kucing mewarisi seluruh member public dan protected dari hewan. Jadi, data yang ada di kelas hewan diwarisi oleh si kelas kucing. Dan objek K di situ ya kucing K titik koma. Nah, pada in main digunakan untuk memanggil metode makan milik hewan gitu. Jadi, meskipun objeknya dibuat dari kelas kucing, tapi karena kelas kucing ini apa disebutnya sebagai inheritance-nya atau derive class dari base class-nya hewan, sehingga kita di situ bisa panggil fungsi yaitu makan ya, meskipun menggunakan objek yang kita dapat dari kelas kucing gitu. Nah, itu baru namanya inheritance. Nah, jadi penjelasan singkat di sini, parameter di situ untuk memberikan nilai pada metode atau konstruktor bisa by value atau by reference. Konstruktor itu metode khusus saat objek dibuat dan tidak punya return value, sedangkan inheritance adalah class child atau derived class yang mewarisi atribut dan juga metode
dari base class atau class parent-nya. Nah, jadi kurang lebih untuk materi kita seperti ini, langsung saja kita ke VS Code dan kita praktekkan. Oke, seperti yang kalian lihat di sini kita udah di VS Code, di dictionary. Sekarang langsung aja aku bikin filenya dulu ya. Kita kasih nama main.cpp. Oke, nah di sini langsung aja kita tulis dulu apa yang diperlukan. Oke, di sini udah ada bagian yang kita perlukan IOStream di sini supaya kita bisa input output ya, bisa cout in. Lalu ada include string karena kita akan menggunakan tipe data string. Lalu juga std supaya penulisnya gampang. Di sini langsung aja aku bikin kelasnya. Let's say kelasnya kita kasih nama person. Oke. Oke, dapat dapat dilihat ini ada kelasnya dengan di sini ada atributnya yaitu name dan age. Sekarang langsung kita bikin konstruktornya. Apa lagi person. Oke, di sini udah ada konstruktornya, yaitu diberi parameter string n dan int m, di mana string n ini adalah nama dan int m itu adalah umur, age-nya. Nah, jadi di sini sudah ada eh, sini ada kelasnya berserta di sini atributnya. Lalu di sini kita ada konstruktornya. Sekarang kita akan bikin yang namanya methods ya. Jadi kita pakai void, lalu kita beri nama methodsnya atau fungsinya introduce. Kita beri nama ini introduce.
Oke, di sini udah ada methodenya. Single constructor lalu ada class bersama atribut. Nah, nanti di bagian method di sini kita akan mencetak eh, nama saya adalah, lalu dilanjutkan dengan variabel nama sesuai dengan nilai yang diisi. Lalu di sini ada tulisan and I'm umur years old ya. Lalu setelah itu NL selesai. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian pemanggilan ini ya. Kita akan mencoba memakai membuat objek, lalu juga kita akan memanggil si methodenya ya. Langsung kita tulis aja int main. Kita akan buat objeknya adalah p dengan parameter di sini kita tulis bob, lalu juga berumur 20. Lalu kita tulis p.introduce dengan yang ada. Lalu kita akan di sini check out. Nah, oke, ini ada salah, ini kita pakai objek ya karena udah di sini. Kita pakai objek dari objek P yang sudah dibuat. Oke. Oke, jadi kurang lebih programnya seperti ini, di mana di sini kita akan include yaitu IOStream, string dan juga namespace std. IOStream di sini supaya kita bisa menggunakan checkout di sini ya, supaya kita bisa mencetak supaya nanti outputnya muncul di terminal. Lalu ada include string karena kita membutuhkan tipe data string ya, contoh pada name di sini. Lalu juga menggunakan namespace std supaya ini penulisannya lebih gampang aja. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, di mana di sini ada kelas dengan nama kelas person yang akses specifier-nya publik, jadi bisa dipakai di seluruh bagian kode ya. Lalu di sini ada atributnya. Atribut pertama adalah name dengan tipe data string dan atribut kedua adalah age dengan tipe data integer. Di sini ada konstruktornya, yaitu kita sebut konstruktornya itu person, di mana parameternya itu kita sebut n dan m, di mana n itu adalah name, m itu adalah age dengan tipe datanya yang sudah sesuai di atribut ya. Lalu di sini ada metodenya, kita sebut aja namanya introduce, di mana nanti fungsi ini dia akan mencetak namanya, lalu umurnya juga. Nah, pada bagian int main, di sini kita ya memanggil fungsi, juga kita membuat objek di mana objek ini sesuai dengan parameter yang diminta di konstruktor ya, yaitu nama Bob dengan tipe data string juga umurnya 20 ya. Jadi udah sesuai di sini ya. Lalu di sini kita panggil fungsinya tadi void introduce, kita panggil di sini dengan kita tambahkan p titik ya, di mana di sini p adalah objek yang kita buat dari class person. Lalu di akhir juga kita akan menambahkan nama titik dua h titik dua sesuai dan disambung dengan umur dan nama ya sesuai dengan objek tadi. Lalu program ditutup dengan return zero. Jadi kurang lebih seperti ini.
Langsung aja kita coba run. Oke, ini dia ya muncul ya. My name is Bob sesuai yang di kita masukkan tadi ya. My name is Bob and I'm 20 years old. Lalu di bawahnya name Bob age 20. Jadi udah sesuai kurang lebih seperti ini ya, dimana di sini nanti person ini adalah kelasnya dan kita membuat objek P dengan di dalam P ini, di dalam objek P ini terdapat parameter, itu nanti parameter ini masuk ke di konstruktor masuk ke variable name dan age. Nah, nanti ketika kita panggil, karena datanya sudah ada ya data name dan age, kita hanya perlu manggil objeknya saja. Makanya di sini kita pakai p titik introduce. Lalu juga di sini ada juga kita tulis nama dengan p titik name, umur dengan p titik age gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba dengan metode inheritance. Jadi di mana dia akan ada kelas, lalu ada kelas lagi yang dia atribut atau konstruktor atau metodenya mewarisi base class-nya atau kelas parent-nya gitu. Maksudnya kita Oke, kali ini kita akan buat program untuk yang bagian inheritance. Jadi langsung aja di sini kita akan pakai bagian ini tentunya. Nah, langsung lanjut kita bikin kelas induk. Pertama kita buat di sini base class ya. Lalu di sini kita buat class, kita kasih nama kelasnya animal. Nah, langsung aja di sini kita tulis access specifier public. Yang di sini ada Oke, di sini udah ada kelasnya dengan atribut name dan specifiernya public. Di sini langsung kita tulis lagi nama ininya, konstruktornya langsung kita isi dengan parameter ya. Oke, ini udah ada konstruktornya dan udah ada kelasnya name. Nah, sudah ada konstruktor, sudah ada kelas. Lalu kita buat eh, metodenya ya. Kita beri nama void speak, dimana kita akan tulis checkout. Aduh. Oke, di sini udah ada void-nya, udah ada class animal dengan atribut string name dan di sini ada konstruktornya ya. Ini kita kasih nama dulu. Konstruktor. Lalu di sini ada metodenya. Nah, sekarang kita akan buat yang namanya kelas turunan ya, atau inherit class bisa dibilang. Kita sebut aja child class, dari sini parent class. Di sini kita tulis class, kita ambil
nama buat kelas baru kita namanya doc, di mana doc ini merupakan eh, inherentnya dari kelas public ya, kelas animal. Oke, langsung kita buat. Nah, kita di sini buat doc itu adalah string n, dan di sini animal itu n. Kita buat metode yaitu void bark. Oke, kita sudah bikin di sini. Parent class-nya dan juga child class atau kelas turunan, di mana kelas turunan ini kita beri nama doc, yang dia itu eh, diwarisi apa namanya, apa atribut ataupun konstruktor dan juga metode dari kelas animals yang sebagai parent class-nya. Di sini kita udah ada namanya atributnya juga di sini, yaitu di mana doc itu dengan parameter string n itu sama dengan yang di kelas animal ya. Lalu di bawahnya ada kita buat methods yang kita beri nama bark, mana nanti dia name, yaitu ini name ini. Nah, nanti dia bakal dilanjutkan dengan say wolf lalu nl. Dan kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan buat fungsi utamanya di in main. Kita buat objek bernama d dari kelas doc, dimana di sini kita beri parameter namanya body. Lalu di sini kita panggil fungsi void speak, kita tulis di sini speak. Lalu kita juga panggil bark ya. Lalu ditutup dengan return 0. Oke, jadi kurang lebih fungsinya seperti ini. Sebentar aku cek dulu. Pantas. Oke, tadi kurang titik koma di sini dan di sini ya. Jadi kurang lebih seperti ini, di mana di sini kita ada membuat namanya parent class. Di sini ini adalah parent class-nya, yang dimana terdapat atribut bernama name dengan tipe data string, dan di sini ada konstruktornya, di mana string ini itu kita sebut bernilai n, di mana name di sini atributnya sama dengan n. Nah, lalu kita buat di sini, metodenya yaitu void speak,
Nah, setelah itu kita ada namanya child class atau kelas turunannya. Dengan dia mengambil eh, mulai dari atribut hingga metode yang ada dari parent class karena ini inheritance ya. Nah, di sini kita ada membuat konstruktornya yaitu doc string n yang sama dengan animal yang mengambil dari animal n juga. Lalu kita membuat void bar. Nah, karena ini sistemnya inheritance yaitu ada parent class dan juga child class, di sini kita bisa membuat objek d doc d dari class doc yang dimana kita nanti bisa manggil void speak yaitu yang ada di kelas animal karena kelas dog di sini dia merupakan child classnya kelas animal yang dimana dia bisa ngambil bisa dibilang ngambil metode yang ada di kelas animal sehingga bisa dipakai menggunakan objek yang dibuat dengan kelas doc ini makanya di sini bisa dibuat doc titik speak dan juga doc titik bar yang ada di kelas doc. Nah jadi kurang lebih seperti ini langsung aja sekarang kita coba run kita lihat hasilnya. Oke, di sini body makes a sound, body say woof. Nah, jadi udah sesuai ya. Di sini the.speak yaitu bagian ini kita bisa manggil objek dengan metode yang ada di kelas animal karena kelas animal ini adalah parent classnya dari kelas dog yang merupakan dia child class atau kelas turunannya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk bagian yang inheritance. Kurang lebih video kali ini seperti ini. Untuk video selanjutnya kita akan mencoba membuat aplikasi dengan si Make kalau nggak salah namanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.